Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya berdoa biar kiranya mata hati kita semakin terbuka, kita semakin bisa melihat Tuhan, mengenali Dia secara akurat, sehingga kita tidak meleset sedikit pun, karena pengenalan kita akan menentukan bagaimana cara kita memperlakukan hidup kita, cara kita menghadapi masalah dan persoalan, cara kita memandang keadaan, bahkan cara kita menghadapi masalah dan persoalan. Di tengah ketakutan yang luar biasa menimpa hidup orang pada hari ini, kita belajar kemarin dari Daniel, bagaimana Daniel tidak takut menghadapi apapun yang terjadi di depannya. Bahkan walaupun nyawanya terancam, dia tidak mau keluar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita perlu terus-menerus membangun hidup kita hari lepas hari di hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita, untuk kita bisa bertumbuh di dalam pemahaman, pengenalan akan Allah. Yohanes berkata betapa dia bersuka cita ketika mendengar bahwa Gaius dan Komsel atau gereja rumah yang dipimpinnya, bagaimana Yohanes mendengar bahwa mereka hidup dalam kebenaran. Dan memang ternyata Yohanes tahu betul bahwa mereka itu hidup di dalam kebenaran. Karena itu tidak ada lain tentu kebahagiaan kita Bapak Ibu selain melihat anak-anak kita. Saya sebagai pendeta melihat saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu apa yang kita dengar kemarin bahwa ketika sangkakala yang ke-6 dibuka, di situ kita melihat intinya adalah semua hal yang terjadi di situ tujuannya adalah bagaimana orang-orang yang mengalami itu mereka diharapkan bertobat. Kalau kita lihat ayat terakhir dari Wahyu pasal yang ke-9, di situ dikatakan seperti ini, ayat 20-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Jadi tentu pengenalan akan Allah akan mendorong dan membawa kita untuk hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada pertobatan yang sejati, karena kita lihat bahwa pengenalan akan Allah akan membawa hidup kita berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika sangkakala ditiup yang ke-6. Bapak Ibu tahu bahwa tujuannya adalah semua hal yang terjadi adalah supaya orang bertobat. Tapi realitanya dalam kondisi seperti ini pun, orang-orang yang menyembah roh-roh jahat, berhala-berhala yang terbuat dari emas, perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang gak bisa lihat, dengar, gak bisa menolong mereka, tapi mereka tetap berharap ke situ. Hari ini kalau kita lihat, orang sering berkata bahwa kalau kita ibadah ya kita harus tetap hati-hati, ada COVID nanti, jadi kita harus jaga, stay di rumah. Tapi realitanya orang ketika pergi jalan-jalan, ketika orang bekerja mencari duit, kita melihat di sini bahwa orang tetap melakukan aktivitas seperti biasa dalam mencari nafkah. Tetapi ketika beribadah untuk ibadah kepada Tuhan, mereka punya alasan tertentu. Kita lihat bahwa ada sesuatu yang menurut saya pemahaman ini perlu kita review ulang, karena kita tahu bahwa situasi hari ini virus corona ini telah memenuhi dunia. TV, radio, multimedia, sosial media, semua isi berita hanya tentang COVID-19. Sampai-sampai rasanya melebihi Tuhan beritanya. Orang tidak bertobat, orang tidak datang kepada Tuhan, orang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang di pemerintahan, artis, para pebisnis, dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari yang tinggi, dari pinggir jembatan sampai istana, nyaris semua tahu tentang COVID-19. Dan ini adalah berita yang menakutkan setiap orang, yaitu berita tentang kematian karena COVID-19. Dan ini merusak tatanan bukan hanya hidup dunia, tapi hidup banyak orang Kristen, orang percaya dirusak. Jadi tidak ada hari yang bebas, lepas tanpa berita tentang kematian karena COVID. Apalagi di awal-awal tersebarnya COVID ke seluruh dunia, kita masih merasa dulu jauh, tapi sepertinya sekarang begitu dekat. Kita makin sering mendengar orang-orang yang kita kenal mungkin meninggal karena COVID, karena usia sudah tua mungkin. Perhatikan,
Bahkan saudara-saudaraku, kita melihat hari ini orang lebih fokus. Ketika semua fokus kepada COVID-19, pemerintah fokus seluruhnya. Dan gereja dan banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen menganggap hal ini, corona ini seolah-olah telah menjadi malaikat pencabut nyawa yang bisa datang kapan saja mencabut nyawa manusia. Siapapun dia, tidak peduli kaya miskin, tua muda. Jadi hal ini mengalahkan, COVID-19 telah mengalahkan ketakutan orang, bahkan lebih daripada penyakit kanker dibanding COVID ini. Seolah-olah kalau orang udah kena COVID, seolah-olah punya resiko yang tinggi, mati gitu ya. Tinggal tunggu kematian, sehingga dia menjadi fokus kita. Bahkan orang selalu berpikir kalau udah kena COVID bahwa dia akan mati. Makanya saya suka berkata bahwa COVID-19 tidak bawa kematian, tapi bawa kemuliaan Allah. Jadi manusia mendadak berpikir seolah-olah COVID-19 memutuskan dan menguasai hidup kita, menjadi penentu hidup kita, mati hidup kita, dibandingkan dengan Allah. Jadi ini yang saya lihat, ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah dalam cara berpikir kita. Ironis sekali, karena kita lihat respon hidup orang terhadap COVID-19, khususnya gereja anak-anak Tuhan. Respon mereka ini jadi kayak aneh. Seharusnya Allah lah yang kita takuti. Takutlah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tapi saudara, apa yang terjadi? Hal ini menjadi fokus daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu saya mau ajak kita, Bapak Ibu, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi COVID-19 merubah cara hidup orang, cuci tangan, ini segala macam kebiasaan. Karena itu saya mau berkata bahwa biarlah kita tetap takut kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Tanpa kita sadar, kita telah membuat COVID-19 ini menjadi berhala, menjadi Allah di akhir zaman ini. Dia menjadi pusat perhatian banyak orang. Bukankah saat kita lebih tunduk kepada sesuatu, lebih fokus mengarahkan seluruh perhatian kepada itu, sesungguhnya kita sedang menjadikan itu menjadi Allah. Jadi cara hidup kita, dalam hidup kita hari ini, banyak orang lebih cepat berespon tentang COVID, lebih senang mencari berita tentang COVID daripada mencari kebenaran firman Tuhan dan merespon kepadanya. Sehingga kadang-kala kita lebih takut kepada COVID daripada kepada berhala, kepada Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ini, Bapak Ibu, dikatakan tadi bahwa manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Jadi lewat kejadian ini, kalau saudara masih diberi kesempatan hidup, saudara bukan cari kesenangan diri sendiri, bukan mementingkan diri sendiri. Mari bertobat, arahkan hidup kita bergantung sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Carilah Dia, maka kita akan menemukan Dia. Datanglah kepadanya, karena mengenal Allah akan membuat kita memiliki keberanian seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mengenal Allah membuat kita tidak takut dengan yang namanya kematian. Almarhum Jacob Dahwai berkata seperti ini, jangan takut dengan kematian, karena kematian adalah jembatan, pintu gerbang untuk dua orang yang saling mengasihi berjumpa, yaitu Tuhan yang mengasihi kita dan kita yang mengasihi Tuhan. Dan persoalannya, kenapa hidup di dalam ketakutan? Persoalannya karena mungkin kita terlalu mengasihi dan mencintai dunia ini. Orang yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Justru orang yang tidak mengasihi nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.